Fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Infrastruktur sistem politik di Indonesia. Infrastruktur politik merupakan kelompok atau lembaga politik dalam kehidupan masyarakat yang dibentuk dan bergerak di tingkat masyarakat itu sendiri. Terdapat 5 komponen, yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Mari kita mencermatinya satu persatu. Yang pertama adalah partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk suatu wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Friedrich menyatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi partainya. Penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta material. Sigmund menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Sedangkan Giovanni menyatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan dalam pemilihan itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Maka dari pandangan-pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Adapun tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program partainya. Sekarang kita mencermati 4 fungsi partai politik menurut Miriam Budiarjo. Pertama adalah sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik mengumpulkan berbagai aspirasi dan pendapat dari berbagai pihak, baik perorangan ataupun sekelompok orang. Aspirasi tersebut digabungkan dan diolah menjadi suatu bentuk aspirasi atau pendapat yang lebih teratur. Setelah itu, partai politik dapat merumuskannya menjadi usulan kebijakan. Lalu usulan tersebut dimasukkan ke dalam program atau platform partai yang akan disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai kebijakan umum. Fungsi kedua adalah sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik dalam ilmu politik dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilalui seseorang untuk memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat tempatnya berada. Fungsinya sebagai upaya untuk menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga adalah sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan dengan seleksi, terutama dalam kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas, sebab hal ini sangat mempengaruhi perkembangan partai. Dan keempat adalah sebagai sarana pengatur konflik. Partai politik berfungsi membantu mengatasi potensi konflik di masyarakat, baik dari segi etnis, sosial, ekonomi, maupun agama. Partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasi antar warga negara dan pemerintah, serta melakukan konsolidasi dan menyampaikan berbagai tuntutan dari masyarakat. Sekarang mari kita mencermati kelompok yang kedua, yaitu kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha memengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok ini terbentuk akibat adanya kesamaan kepentingan antar individu, sehingga mereka mengartikulasikan kepentingan tersebut dengan menggabungkan diri dalam kelompok. Hal ini dilakukan agar kepentingan tersebut dapat terrealisasi karena memiliki posisi tawar-menawar yang tinggi. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan memengaruhi lembaga politik untuk memperoleh keputusan yang menguntungkan atau menghindari keputusan yang merugikan kelompoknya.
Menurut Gabriel Almond, terdapat 4 tipe kelompok kepentingan ini, yaitu anomic interest group, yaitu kelompok yang terbentuk secara spontan dan tidak memiliki norma-norma yang teratur, misalnya kelompok demonstrasi. Non-associational interest groups, yaitu kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam, tidak terorganisir dan kegiatannya bersifat temporer. Wujud kelompok ini antara lain kelompok etnis, suku, regional, dan agama. Institutional interest groups, yaitu kelompok formal yang memiliki struktur, visi, misi, tugas, fungsi, serta sebagai artikulasi kepentingan, misalnya partai politik, birokrasi, para pemuka agama, dan kelompok profesi. Associational interest groups, yaitu kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk mengartikulasi kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau perusahaan pemilik modal, misalnya serikat buruh, perserikatan dagang, dan perhimpunan masyarakat. Kelompok penekan. Kelompok penekan merupakan sekelompok orang yang tergabung dalam lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas melakukan tekanan kepada pemerintah yang berkuasa agar keinginannya dapat diakomodasi. Tujuan akhirnya hampir sama dengan kelompok kepentingan, sehingga kelompok penekan ini sering disamakan perannya dengan kelompok kepentingan. Perbedaannya adalah orientasi kelompok kepentingan lebih bersifat dari atas ke bawah, sedangkan kelompok penekan orientasinya lebih bersifat dari bawah ke atas. Selanjutnya adalah media komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan gambaran proses penyampaian informasi-informasi politik. Hal ini tidak lepas dari media komunikasi. Melalui media komunikasi, perkembangan informasi politik yang sedang terjadi dapat disampaikan. Pers merupakan salah satu pilar dari demokrasi dan berfungsi sebagai kontrol sosial. Bertujuan antara lain mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik dalam bentuk korupsi, kolusi, ataupun nepotisme, serta penyimpangan maupun penyelewengan lainnya dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Dan yang terakhir adalah tokoh politik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian. Politik sendiri merupakan suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Jadi, tokoh politik adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian di bidang politik dan berkecimpung dalam dinamika politik yang telah dan sedang berlangsung. Seseorang dianggap sebagai tokoh politik dalam suatu negara apabila menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan legislatif. Sedangkan pada lembaga yudikatif umumnya tidak dianggap sebagai tokoh politik. Baik, demikian pembahasan kita dalam video pembelajaran kali ini. Untuk video pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.